kita kembali lagi di RSDK Channel. Sekarang saya akan mereview figur Transformer dari film The Bumblebee Movie ya. Untuk dari barangnya tersebut, saya berterima kasih untuk Pasar Toys yang telah menyediakan barang yang untuk direview ini, dan saya juga sangat terbantu dari Pasar Toys dengan pelayanannya yang bagus dan cepat ya. Oke, figur yang akan saya review ini figur dari movie-nya Bumblebee Movie. Ini merupakan versi knockoff-nya dari Bumblebee 3.0 ya. Versi knockoff-nya dari Bumblebee 3.0. Versi knockoff-nya dari Bumblebee 3.0. Ini. Ya. Dari artikulasi hampir sama dengan Bumblebee 3.0. Cuman hanya perbedaan dari detail dan warna kuningnya saja. Oke, ini figurnya. Saya akan sekarang melihatkan boxnya ya. Boxnya ternyata untuk sekarang TF KO dia lebih simple ya. Tapi kurang tahu kalau nanti TF third party ya, dia hanya box coklat begini. Tidak ada yang spesial. Anggap saja bagi yang suka koleksi box coklat, ini cocok untuk dikoleksi. Ya, hanya begitu saja ya. Box coklat. Oke. Bagi untuk aksesorisnya, oke, ini dia aksesorisnya dari versi KO-nya Bumblebee 3.0 yang mereknya merek 5U ya. 5U atau 5U. Kalau bahasa Inggrisnya 5U. Kalau bahasa Indonesianya 5U. Oke. Memang sih mereknya agak aneh ya. Cuman mungkin bagi mereka untuk keamanan mereka, biar mereka aman dalam memproduksinya. Oke, aksesorisnya termasuk aksesoris pintu belakang yang dipasang di punggungnya Bumblebee ya. Ini dia mendapat dua versi ya. Versi pintu yang kalau dipasang menjadi sayap, atau yang udah saya pasang di Bumblebee-nya menjadi pintu lipat kayak gini. Jadi kalau yang ini dia lebih mirip kayak di filmnya ya. Dan hati-hati kalau yang sudah punya figur ini, memasang ininya harus pelan-pelan, jangan dipaksa. Sorry, berikutnya dia mendapat tangan terbuka normal kiri dan kanan. Ini tangannya. Dari detail bagus. Dan ada juga tangan normal untuk tangan kiri, dan tangan terbuka ini untuk tangan kiri. Nah, mungkin bertanya-tanya, kok ini keduanya tangan kiri? Kenapa? Karena tangan kiri ini dua-duanya bisa dipakai pas tangan kanannya memakai weaponnya ya. Ini. Jadi kalau tangan kanannya pakai weapon, dia bisa memakai tangan kiri ini yang normal atau tangan terbuka. Seperti mungkin dia meminta, atau mungkin ada figur humannya bisa ditaruh di tangannya kayak begini. Ya. Nah, ini weaponnya. Untuk weaponnya pemasangannya tidak susah, dia hanya dicolok saja ya. Nah, untuk weapon ini hanya bisa dipasang di tangan kanan ya. Tidak bisa di tangan kiri. Yang bisa dicopot tangannya hanya tangan kanan. Oke? Ya. Oh ya, juga untuk part tangan ini dia ball joint ya. Ball joint. Jadi tidak sulit untuk mengganti tangannya. Berikutnya ini dia kepala Battle Mesh. Battle Mesh ya. Dan kepalanya dan dari matanya juga dia bisa nyala, karena bagian kepala ini bisa dicopot untuk pasang baterainya ya. Dan bagian aksesoris ininya ternyata dia mirip di filmnya, bisa tekuk
diturunin jadi nggak kelihatan atau dinaikin. Hampir sama kayak orinya Trizero-nya ya. Oke. Aksesoris terakhir dia berbentuk stand base. Stand base untuk action pose-nya ya. Mungkin dia lagi meloncat atau gimana. Ini stand-nya, ini base-nya. Berwarna hitam. Detailnya bagus. Kalau dibilang stand base-nya kayak versi Metal Build ya. Metal Build Gundam. Ya mungkin ini juga figur Bumblebee juga kayak Metal Build ya. Inner frame-nya diecast. Oke, sekarang saya akan mereview figurnya ya. Untuk figurnya sendiri, karena saya belum pernah megang orinya, tapi saya udah pernah megang Optimus Deluxe Trizero-nya. Dia lumayan solid dan berat. Mungkin perkiraan saya dari beratnya mungkin sama kayak orinya. Karena ini pun dari inner frame-nya, dari part dengkul, ini pas saya tekuk pun part diecast. Dari dalam kakinya pun, bagian sininya pun dia ada part diecast. Dan diangkat pun ini lumayan berat ya. Lumayan berat. Oke, dari artikulasi dari kepala ya. Dari kepala dia bisa ngeliat ke atas segini, ke bawah segini. Bisa diputar karena dia memakai ball joint ya, sampai ke belakang. Tapi mentok ya, maaf ya, mentok di sini ya. Ya, mentok di sini. Jadi tidak bisa putar, tapi dia lebih luas. Masih bisa luas dalam memposisikan kepalanya. Dan ini juga dia matanya bisa nyala ya. Matanya bisa nyala. Untuk bagian pundak, dia artikulasinya ada artikulasi tambahan di sini nih. Sini, jadi dia bisa naik ikut juga bagian ininya, dan artikulasi di sini juga bagian pas pundaknya diangkat. Nah, sebentar ininya, jadi bagian pundak pun dia ada kayak pelindung begini dan dia bisa diangkat juga buat lebih artikulasinya lebih ini, diangkat segini, lebih lagi dari segini ya. Bagian tangan segini ngangkatnya, dan dia juga ada artikulasi juga di sini, tangan bisa diputar. Ya, lumayan serem aja. Agak serem juga buat ininya. Dan di bagian bicep juga ada artikulasi. Ini. Ya. Artikulasi juga. Oke. Udah masih seret semua ya. Saya serem-serem nih. Oke, saya turunin dulu. Lagi. Ya. Untuk bagian siku, ini bisa nekuk segini ya. Nekuk kayak segini, bagian siku. Tapi kalau posisi tangannya diginiin, oh ternyata hanya segitu saja. Ya, nekuk segini. Dan buat tangan bisa diputar sampai ke belakang ya, putar ke belakang. Tapi mentok karena ada ban ya. Tapi kalau tangannya digeserin dikit, oh mentok tetap ya, jadi bisa mentok. Oke, mentok. Tapi dia bisa ke belakang juga. Oke, dia bisa diputar gitu juga, tapi mentok karena di belakangnya ada ban. Selain itu dia ada bagian dada join juga ya. Maaf, dari samping ya. Dia bisa punggungnya dari bagian dada, dia bisa ke belakang segini dan ke depan segini.
Dan di bagian perut, bagian sini dia ada artikulasi juga seperti gini. Maaf ya. Ya. Jadi dia bisa full ke belakang seperti gini. Full ke belakang atau dia full ke depan. Seperti gini. Iya. Bentuk segini. Fullnya. Jadi dia ada 2 join ya di badan. Di bagian sini sama di bagian dada joinnya. Untuk kaki, ya untuk kaki bagian paha dia ada swivel tapi terbatas ya. Kalau ke depan segini, ke samping hanya segini, jadi terbatas ya. Ya mentok segini, ke belakang segini, udah mentok situ aja. Tapi ke depan dia bisa, ke depan maaf, bisa sampai segini ya, depan mungkin lebih kali ya. Saya juga belum coba lagi, saya coba lagi ya. Oh maaf, bisa sampai ke atas segini buat ke depan. Buat ke belakang maaf ya, saya pelan-pelan karena ini masih lumayan serem enak ya. Buat ke belakang segini. Kalau buat ke samping tidak bisa sampai pol ya, paling segini saja kalau lurus ya. Tapi kalau mungkin dia agak majuin ke depan, segini ke samping lagi lebih bisa. Segini. Atau mungkin ke depan segini dikit. Jadi tidak terlalu pol ya. Untuk bagian lutut dia artikulasinya ekstrim. Tekuk segini. Tekuk segini ya. Oke. Depanin lagi. Dan untuk ankle tilt dia ada benar-benar sama kayak orinya. Dia ke samping segini, samping ini segini, samping segini, ya segini. Ini juga segini, samping juga segini. Ini segini, ya. Ya, tekuk segini ya, ankle tiltnya. Terus bagian ini dia bisa di kiri kananin ya, kiri kanan. Ya, jadi selain ankle tilt dia bisa diarahkan posisi kakinya ke kiri atau ke kanan ya. Kayak gitu. Oke. Untuk kepala saya akan coba ganti menjadi battle mesh ya. Baik, ini kepalanya sudah diganti battle mesh. Untuk mengganti tangan menjadi weapon gampang. Tangan kanan tinggal dicabut aja pelan-pelan seperti gini. Ya. Oke, saya akan memasangnya. Baik, tangannya sudah diganti dan saya ngasih saran bagian pas pemasangan weapon tangan ini jangan ditekan ya. Kita memasangnya dengan digoyang, maksudnya bukan digoyang ya, diputar-putar sedikit dengan agak ditekan. Tapi ditekannya jangan langsung tekan saja, tapi dengan digoyang-goyangnya diputar-putar gitu ya. Karena ini lumayan seret, saya juga dengan hati-hati memasangnya ya. Oke. Untuk action pose saya akan coba action pose ya. Pundaknya dulu diangkat. Bentar ya. Oke, ini action pose-nya pas dia mau menembak.
action pose-nya lumayan bagus. Ini dari angle lainnya ya. Oke, ini action pose yang lain. Dia akan menembak juga ketika melawan Decepticon. Ternyata saya lupa bagian ini dia bisa agak dikeluarin ke depan ya. Jadi artikulasi di sini bisa lebih nambah. Itu saya baru tahu tadi, saya otak-atik ya. Ini bagian belakangnya. Untuk berdiri di kaki satu lumayan stabil ya. Tidak ada masalah dengan figurnya yang berat ini. Ini tanpa stand, dia bisa berdiri. Oke, ini sekarang B-nya pose dengan stand base-nya ya. Stand base-nya lumayan bagus. Dan untuk part dia stand base-nya nyolok ke sini, part ini yang ada di belakang di pantat ini dilepas ya. Tapi mungkin kalau pas sudah yang punya baru unboxing, mungkin dia udah lepas duluan ya. Memang bagian ininya agak loncer. Jadi paling tinggal dikasih double tape aja atau glue tape biar dia servis itu ya. Ini dia memakai stand base-nya buat action pose. Oke, sekian dulu dari saya buat review dari 5View Transformer Bumblebee dari versi Bumblebee 3.0 versi KO-nya ya. Bagi yang suka dengan video review saya, tinggal di like dan subscribe ya. Dan saya juga berterima kasih untuk Pasar Toys yang telah menyediakan figur ini untuk direview oleh saya. Baik, sampai berjumpa lagi di review saya berikutnya. Dan salam bagi semua yang menonton. Dan Autobots, let's roll out!